Hey, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Bankir Muda di mana kita membahas dunia keuangan, investasi, dan cerita-cerita seru di balik layar. Kali ini kita akan membedah film yang penuh intrik, uang, dan kejahatan. Yup, kita ngomongin The Wolf of Wall Street. Film yang bikin kita tertawa, tercengang, dan juga berpikir, kok bisa ya kejadian kayak gini di dunia nyata? The Wolf of Wall Street itu bukan sekadar film tentang gaya hidup mewah. Di balik semua pesta liar, kapal pesiar, dan Lamborghini, ada pelajaran besar tentang bagaimana dunia keuangan bisa jadi medan penuh jebakan. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya, karena kita bakal bahas kejahatan apa saja yang ada di film ini, dampaknya bagi dunia nyata, dan pelajaran penting buat kita semua. Let's dive in. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton atau butuh refresh, The Wolf of Wall Street adalah film rilisan 2013 yang disutradarai oleh Martin Scorsese. Dibintangi Leonardo DiCaprio sebagai Jordan Belfort, seorang pialang saham yang memulai karirnya dengan ambisi besar, lalu berakhir jadi simbol kerakusan Wall Street. Film ini didasarkan pada kisah nyata loh. Jordan Belfort mendirikan perusahaan bernama Stratton Oakmont yang tampak seperti perusahaan pialang saham biasa, tapi sebenarnya penuh tipu daya. Mereka memanfaatkan investor awam untuk menghasilkan miliaran dolar dengan cara yang sangat curang. Tapi tunggu, kenapa sih film ini begitu ikonik? Ya karena film ini nggak hanya menunjukkan sisi gelap keuangan, tapi juga menyajikannya dengan humor, drama, dan tentunya gaya hidup hedonis yang bikin kita geleng-geleng kepala. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa saja kejahatan keuangan yang dilakukan Jordan Belfort dan bagaimana cara kerjanya? 1. Pump and dump. Pertama, skema pump and dump. Ini adalah inti dari operasi Stratton Oakmont. Jadi, gimana sih cara kerja skema ini? Skema ini bekerja dengan cara menaikkan harga saham perusahaan kecil yang enggak terkenal, biasanya lewat informasi palsu atau manipulasi pasar. Ketika harga saham naik tinggi, pelaku akan menjual sahamnya untuk mengambil keuntungan besar dan meninggalkan investor kecil yang terjebak dengan saham yang nilainya turun drastis. Tambahkan animasi grafik harga saham yang naik tajam lalu jatuh bebas. Di film, kita lihat gimana Jordan dan timnya memasarkan saham perusahaan-perusahaan sampah ini ke investor awam dengan janji keuntungan besar. Padahal itu semua cuma jebakan. 2. Pencucian uang. Kedua, pencucian uang. Nah, ini juga salah satu pelanggaran besar yang dilakukan Jordan. Untuk menyembunyikan asal-usul uang haramnya, Jordan mengirimkan uang ke luar negeri, terutama ke Swiss, melalui jaringan rumit yang melibatkan bankir ilegal dan bahkan keluarganya sendiri. Pencucian uang ini bertujuan agar otoritas pajak atau penegak hukum nggak bisa melacak sumber uangnya. Kalau kalian pikir pencucian uang itu hanya ada di film, think again. Di dunia nyata, kasus seperti ini cukup sering terjadi, terutama di sektor yang kurang transparan. Ketiga, penyalahgunaan dana klien. Nah, ini yang bikin kita gregetan sekaligus nggak habis pikir. Uang investor yang seharusnya digunakan untuk mengelola saham justru dipakai Jordan buat membeli barang mewah, menggelar pesta besar, dan narkoba. Di dunia nyata, ini jelas pelanggaran hukum berat. Seorang pialang saham harus bertanggung jawab penuh atas dana yang dipercayakan kepadanya. Tapi Jordan, dia malah memperlakukan uang itu seperti dompet pribadinya. Sekarang, mari kita bahas dampaknya. Kalau nonton film ini, mungkin kita merasa lucu atau seru, tapi kejahatan Jordan Belfort punya konsekuensi nyata yang sangat serius. Stratton Oakmont menyebabkan kerugian miliaran dolar dan menghancurkan ribuan hidup investor kecil yang kehilangan tabungan mereka. Banyak dari mereka adalah orang biasa, bukan investor besar. Kasus ini juga menjadi peringatan besar bagi regulator keuangan di seluruh dunia. Di Amerika, SEC, Securities and Exchange Commission,
memperketat aturan, sementara di Indonesia, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, juga berperan penting untuk mencegah kasus serupa. Oke, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini? Ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan supaya nggak terjebak dalam skema serupa. 1. Selalu skeptis terhadap investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. 2. Pahami sepenuhnya risiko sebelum menyerahkan uang kepada pihak ketiga. 3. Waspadai tanda-tanda manipulasi pasar atau skema yang terlalu rumit. Jika ada sesuatu yang terasa janggal, laporkan ke otoritas seperti OJK. Dan yang paling penting, jangan mudah tergiur oleh iming-iming kekayaan instan. Seperti yang sering kita dengar, kalau sesuatu terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya itu memang nggak nyata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye.